warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Saya berharap Anda masih dalam keadaan sehat dan tetap senantiasa di rumah saja, sebagaimana himbauan pemerintah. Anda sekalian, kita lanjutkan sesi pembelajarannya. Kali ini adalah mengenai simpangan rata-rata, kemudian simpangan baku, ragam, atau variansi. Jadi ini melanjutkan materi yang kemarin. Dari sepertinya kemarin ukuran pencarian data ada kuartil, kemudian persentil, lalu kemudian hari ini kita akan belajar mengenai ketiga hal ini. Nah, ketiga hal ini Anda sekalian, pada data tunggal maupun data kelompok itu memiliki rumus yang hampir sama. Nah, oleh karena itu saya sampaikan tiga hal ini sekaligus. Nah, simpangan rata-rata atau dalam singkatan SR itu dinyatakan sebagai sigma kurung X min X bar per N. Jadi X min X bar per N. Kurung lurus itu artinya nilai mutlak. Jadi hasilnya itu selalu positif. Ini untuk data tunggal untuk menentukan nilai SR. Nah, sedangkan untuk nilai SD hampir mirip sama, rumusnya sama. Hanya kalau SD berarti ada akarnya, berarti sigma kurung buka X min X bar kuadrat dibagi dengan N. Jadi yang membedakan hanya ada akar dan ada kuadratnya. Itu adalah rumus simpangan baku, atau dalam bahasa statistiknya namanya standar deviasi. Itu ada akar dan ada kuadratnya. Sedangkan untuk nilai ragam atau variansi disimbolkan dengan S kuadrat, itu sama dengan nilai SD sebelum diakarkan, atau dengan kata lain nilai SD tapi akarnya hilang. Jadi tinggal sigma X min X bar kuadrat per N tanpa tanda akar. Jelas? Nah, rumus ketiganya ini dibedakan supaya Anda tidak bingung mengenai simpangan rata-rata, simpangan baku, maupun ragam atau variansi. Nah, kita lihat pada contoh untuk data tunggal berikut ini. Misalkan diketahui data 2, 3, 4, 5, 6. Tentukan SR, SD, dan S kuadrat. Nah, ketiganya ini akan kita hitung secara bersamaan dalam satu sesi ini, ya. Nah, sebelum untuk menentukan SR, maka langkah pertama adalah kita harus menentukan nilai rata-ratanya dulu. Nah, nilai rata-ratanya diperoleh dari penjumlahan ini dibagi dengan banyaknya data, atau dengan kata lain 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 dibagi banyaknya data adalah 5, sehingga menghasilkan 2 tambah 3 5 ditambah 5 10 tambah 10 berarti 20 dibagi 5 sama dengan 4. Ini adalah nilai rata-ratanya. Lalu kemudian kita masukkan ke rumus, sehingga kita dapatkan SR sama dengan sigma kurung lurus X min X bar per N. Kemudian kita hitung, berarti X yang pertama adalah 2 dikurangi 4 dalam kurung lurus, ditambah 3 dikurangi 4, ditambah 4 dikurangi 4, ditambah 5 dikurangi 4, ditambah 6 dikurangi 4, dibagi dengan N. N-nya adalah 5. Berarti sama dengan 2 kurangi 4, hasilnya adalah min 2. Tetapi dalam kurung lurus atau tanda mutlak, garisnya berarti selalu positif. Berarti 2 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2 dibagi dengan 5. Berarti sama dengan 6 per 5 atau 1,2. Nah, ini adalah nilai simpangan rata-ratanya. Sekarang yang kedua, kita akan menentukan nilai SD-nya. Berarti sebagaimana rumusnya, SD sama dengan akar
sigma dari X min X bar kuadrat per N. Nah, kita hitung karena X bar yang sudah diketahui, berarti SD sama dengan akar. Yang pertama angkanya sama, berarti 2 dikurangi 4 kuadrat ditambah 3 dikurangi 4 kuadrat ditambah 4 dikurangi 4 kuadrat ditambah 5 kurangi 4 kuadrat ditambah 6 dikurangi 4 kuadrat per N-nya adalah 5. Berarti sama dengan akar 2 kurangi 4 berarti min 2 kuadrat berarti 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 4 per 5 berarti sama dengan akar 10 per 5 berarti sama dengan akar 2. Mudah? Demikian juga untuk menentukan S kuadrat, bahwa nilai S kuadrat itu sama dengan nilai SD tetapi sebelum diakarkan. Dengan demikian nilai S kuadratnya adalah 2. Oke, jelas. Nah, dan sekalian, sekarang bagaimana untuk data kelompok? Untuk data kelompok, maka nilai SR itu dirumuskan sigma F kali XT min X bar per sigma F. Ini adalah menentukan data kelompoknya. Sedangkan nilai SD-nya sama, yaitu tapi ada akarnya sigma F kali XT min X bar kuadrat per sigma F. Demikian halnya untuk S kuadratnya atau ragamnya, berarti sama dengan nilai SD tetapi tidak pakai akar, sehingga tinggal sigma F kali XT XT min X bar kuadrat per sigma F-nya. Nah, dari ketiga ini maka hampir mirip dengan pada data tunggal. Hanya yang membedakan adalah pada cara menentukan nilai rata-ratanya. Nah, oleh karena itu lebih jelasnya kita lihat pada contoh berikut. Misalkan diketahui data 1 sampai 5, frekuensinya 2, 6 sampai 10, 3, 11 sampai 15, 4, dan 16 sampai 21. Tentukan simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam atau variansinya. Nah, langkah pertama adalah kita akan menentukan X bar-nya. Cara menentukan X bar-nya berarti pada pertemuan sebelum-sebelumnya, pada menentukan nilai pemusatan data atau menentukan nilai rata-rata. Nah, kita pakai yang paling mudah adalah rata-ratanya. Kita pakai X bar sama dengan sigma F kali XT per sigma F saja. Nah, ini contoh untuk menentukan rumus menentukan nilai rata-rata. Nah, langkah pertama berarti kita tentukan XT dulu. Kita bikin kolom XT. Nah, XT itu apa? XT itu adalah tengah-tengah data. Misalnya 1 sampai 5 berarti tengah-tengahnya 1, 2, 3, 4, 5 berarti tengah-tengahnya 3. 6 sampai 10 berarti 6, 7, 8, 9, 10 berarti tengah-tengahnya 8. 11 sampai 15 berarti 13. 16 sampai 20 berarti 18. Lalu kemudian F kali XT, kita bikin lagi kolom F kali XT. Ya. Nah, berarti kolom F dikalikan kolom XT berarti 6, 24, 52, 18. Oke, lalu kemudian kita sigmakan. Jangan masih ingat ya, saya hapus. Berarti sigmakan berarti dijumlahkan 6 tambah 24 berarti 30 ditambah 52 berarti 82. Oke ya, 82 ditambah 18 berarti 100. Nah, per sigma F-nya adalah 10. Berarti kita dapatkan X bar-nya itu sama dengan 100 dibagi 10, berarti sama dengan
10. Lalu kemudian setelah X bar-nya ketemu, kita masukkan ke rumus SR. SR-nya adalah apa tadi? Sigma F kali XT dikurangi X bar dibagi dengan sigma F. Berarti kita bikin kolom lagi, yaitu kolom XT dikurangi X bar. Berarti kolom XT dikurangi X bar dalam tanda kurung lurus. Nah, XT ada lihat 3 dikurangi X bar-nya 10 dalam tanda mutlak, berarti nilainya 7. 8 dikurangi 10 dalam tanda mutlak 2. 13 kurangi 10 tanda mutlak 3. 18 kurangi 10 tanda mutlak 8. Lalu kemudian berikutnya lagi adalah kolom F kali XT dikurangi X bar. Berarti kita membuat satu kolom lagi, yaitu kolom F kali XT dikurangi X bar. Saya bikin di bagian ini bawah, berarti F kali XT dikurangi X bar. Nah, saya lanjutkan di sini. Berarti yang pertama adalah F dikalikan XT kurangi X bar, berarti 2 kali 7 14. 3 dikurangi 2 6. 4 dikali 3 12. Dilanjutkan 1 dikali 8. Lalu kemudian kita jumlahkan. Nah, menghasilkan adalah 14 ditambah 6 20. 20 ditambah 12 32. 32 ditambah 8 adalah 40. Sehingga dari hasil perhitungan kita peroleh sigma F kali XT min X bar adalah 40 dibagi sigma F-nya 10. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 4. Demikian cara untuk menentukan simpangan rata-ratanya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menentukan simpangan bakunya? Berarti untuk menentukan nilai simpangan bakunya, berarti kita peroleh rumus SD sama dengan akar sigma F dikali XT dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan sigma F. Nah, yang kita perlukan adalah XT dikurangi X bar dikuadratkan. Yang kita sudah punya pada pembahasan sebelumnya adalah XT dikurangi X bar. Sehingga perlu kita membuat kolom baru lagi, yaitu kolom XT dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, dari kolom XT dikurangi X bar, berarti 7 dikuadratkan 49, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, dan 8 kuadrat 64. Lalu kemudian yang kita perlukan lagi adalah sigma F dikalikan XT dikurangi X bar dikuadratkan. Berarti kita bikin kolom lagi, F dikali XT dikurangi X bar dikuadratkan. Sehingga dari kolom yang sebelum ini dikalikan dengan kolom frekuensinya. Sehingga menjadi 2 kali 49 adalah 2 kali 9 18, 1, 2 kali 8 tak tambah 1 berarti 98. 3 dikali 4 12. 4 dikali 9 36. Dan 1 dikalikan 64 adalah 64. Sehingga selanjutnya adalah kita jumlahkan, atau kolom F kali kolom XT min X bar dikuadratkan dijumlahkan. Sehingga kita dapatkan hasil 10, 16, 20, sisa 2. 2 tambah 9, 11, tambah 1, 12, tambah 3, 15, ditambah 6, 21. Sehingga kita dapatkan SD-nya adalah akar dari sigma ini, berarti kolom ini dijumlahkan 210, dibagi dengan sigma F-nya adalah 10. Berarti sama dengan akar 21. Ya. Ini untuk menentukan nilai simpangan bakunya atau standar deviasi dalam bahasa statistiknya. Nah, demikian halnya untuk menentukan nilai ragamnya atau nilai variansinya. Pada bagian sebelumnya tadi bahwa rumusnya adalah sama dengan nilai pada simpangan baku, hanya tidak ada akarnya, atau nilai SD
sebelum diakarkan. Sehingga berapa hasilnya? Untuk nilai ragamnya adalah 21. Oke, paham? Oke. Selanjutnya adalah Anda bisa kerjakan pada materi yang saya berikan. Oke, ada sekalian 3 hal utama yang sudah kita pelajari pada sesi kali ini. Yang pertama adalah menentukan simpangan rata-rata, lalu kemudian menentukan simpangan baku atau standar deviasi, dan yang ketiga adalah menentukan ragam atau variansi dari data yang ada. Nah, oleh karena itu harapan saya adalah silakan nanti Anda kombinasikan dari materi yang saya berikan dengan pada handout yang diberikan. Lalu kemudian Anda kerjakan tugas-tugas yang diberikan, kemudian Anda upload sebagaimana pada poin-poin sebelumnya pada folder yang sudah diberikan. Oke, Anda sekalian, kiranya cukup pada pertemuan kali ini. Silakan Anda kerjakan dengan tenang sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Oke, tetap stay at home atau di rumah saja, jaga kesehatan, dan kita lanjutkan pada sesi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.